Hai, selamat datang, selamat datang, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk life journey. Ini energi untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ya, general reading tidak resonate untuk semua Pisces. Dan ini saya sudah tebar energi kartu pertama untuk Pisces, bagaimana isu atau self problem yang ada dalam diri Pisces. Kartu kedua tentang mengapa bisa ada isu atau self problem dalam diri kamu Pisces. Dan kartu ketiga ini tentang cara kamu menyelesaikan atau menghadapi self problem kamu. Dan kartu keempat ini apa kita mendeteksi apakah sudah tepat cara yang kamu lakukan dalam menyelesaikan self problem kamu. Dan ada action, tindakan nyata. Juga ada oracle wisdom, ini tentang bijaksana menghadapi self problem kamu, ya. Nanti kita lihat energinya seperti apa. Kita mulai. Pisces, apa kabar? Apa kabar? Di sini ada a powerful energy shift, ya. Saya melihat beberapa dari kamu Pisces, terutama yang resonate dengan reading ini, punya intuisi yang cukup kuat, cukup sensitif, ya. Dan itu yang membuat kamu cepat menilai. Kadang hanya terbawa emosi saja, terbawa situasi, terbawa suasana, dan akhirnya menggunakan intuisinya dalam memutuskan sesuatu, ya. Jadi kalau kamu sedang melihat masalah di luar diri kamu, seperti pasangan kamu misalnya, dia cuek dengan kamu, dia acuh dengan kamu, cenderung kamu menduga-duga, mengikuti intuisi kamu, ya. Dan itu cukup subjektif, ya. Bagaimana ya? Contoh misalnya begini. Kenapa dia kok komunikasinya sekarang tidak seperti dulu? Sangat berjarak, tidak transparan, tidak jujur, tidak terbuka dengan saya. Seperti mengabaikan saya. Itu kamu langsung cepat menilai, oh, jangan-jangan dia punya yang lain selain saya. Oh, jangan-jangan ada apa-apa nih di belakang saya yang saya nggak tahu. Kemudian kamu gunakan intuisi kamu. Di sini energi kamu, ya, Pisces. So, ini tentang cukup sulit membedakan antara intuisi dan dunia nyata. Kamu terlalu cenderung menggunakan intuisi kamu daripada melihat secara jernih di dunia nyata, ya. Jadi cepat sekali menilai, baperan, ya. Itu tepatnya, cukup baper. Ini isu dalam diri kamu. Apapun itu, kamu cepat menilai, kamu gunakan intuisi kamu. Dan pada kenyataannya itu sulit untuk dibuktikan, ya. Jadi kayak kamu punya sahabat, dia mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Ketika kamu punya masalah, kamu ungkapkan masalah kamu, dia cenderung tidak merespon seperti ekspektasi kamu. Kemudian kamu menilai. Kamu gunakan intuisi kamu dan kamu menilai dia dengan cukup negatif. Lagi dan lagi pada akhirnya membuat kamu berada dalam pikiran negatif tanpa melihat secara objektif bahwa mungkin sahabat kamu sedang sibuk bekerja,
Jadi mungkin itulah yang menyebabkan dia berkomunikasi dengan kamu cukup lambat, tidak merespon kamu seperti yang ekspektasi yang kamu inginkan. Ya, jadi baperan, ya, tepatnya sih baperan, dibawa perasaan. Jadi tidak melihat realisasi atau realitasnya. Mungkin kadang pasangan kamu sedang sibuk, jadi mungkin ketika kamu telepon atau kamu mulai komunikasi lewat pesan WhatsApp, dia seperti lambat merespon kamu. Kamu langsung menilai jauh sekali. Ya, itu cukup negatif dan kamu berada di dalamnya, tenggelam di dalamnya. Ditambah dengan kamu menggunakan intuisi kamu. Dan ini kenapa ada isu seperti itu dalam diri kamu? Di sini ada release your power. Kamu punya kemampuan, punya self power yang cukup kuat, terutama untuk menyelesaikan apapun yang kamu hadapi, baik di dalam hubungan kamu, dalam keluarga kamu, dalam karir kamu. Kamu punya kemampuan untuk itu. Ketika kamu mengontrol segala hal, yang kamu lakukan adalah cukup mendominasi, ya, cukup mengontrol. Bagaimana kalau kita punya power yang cukup kuat? Kita punya leadership yang cukup kuat dalam diri kita, sehingga segala sesuatu harus sesuai dengan ekspektasi kita, tujuan pencapaian kita. Nah, ini kamu punya kemampuan dalam diri. Yang menjadi kelemahan adalah kamu pada akhirnya mendominasi, terlalu menguasai, terlalu terobsesi. Ya, mungkin kamu bisa lebih rileks, ya, untuk menghadapi apapun, terutama tentang perasaan baper kamu ini, ya. Jadi kalau ketika ekspektasi kamu tidak terpenuhi, kamu akan menilai dengan intuisi kamu dan lebih kepada negatif energi karena tidak tercapai ini ekspektasi kamu. Kamu ingin pasangan kamu, kalau kamu telepon harus segera diangkat, kamu ajak bicara harus segera dibalas, begitu, harus segera diikuti, begitu. Ya, kadang kita banyak orang punya kesibukan yang berbeda-beda. Dia mengabaikan kamu, belum tentu dia memang ingin menjauh dari kamu. Mungkin dia sedang sibuk, butuh pendewasaan diri dan satu positive thinking, ya, bahwa tidak semua orang mengabaikan kita karena memang dia ingin menjauh dari kita, dan tidak selalu kita harus didengarkan, ya, di sini. Dan ini yang kamu lakukan, clean up time, ya. Yang kamu lakukan, kamu mengeliminasi. Oh, sahabat saya ajak komunikasi, saya mau curhat, saya mau cerita masalah saya, dia abaikan saya. Delete, blokir. Nah, itu yang kamu lakukan. Oh, pasangan saya lagi cerita masalah tentang anak saya, tentang orang tua saya. Kok dia tertidur saat saya sedang bicara? Kamu langsung diam, tidak mau diajak bicara. Kamu langsung berpikirnya yang aneh-aneh, yang negatif energi. Dan pada akhirnya ketika kamu sadar itu kamu sendiri. Karena kamu mengeliminasi, ya. Yang jika ekspektasi kamu tidak tercapai, kamu akan mengeliminasi orang lain. Nah, itu yang kamu lakukan. Kamu bersih-bersih. Ya. Dan ada tingkat kemampuan setiap kita pribadi masing-masing itu punya keterbatasan. Jadi sebaiknya di sini sih sarannya adalah intuisi kamu memang betul. Mungkin mereka mengabaikan kamu karena mungkin sering yang kamu lakukan adalah kamu selalu ingin didengarkan.
Ada kebanyakan kita pribadi punya masalah, kadang kita lebih baik diam daripada kita terus membahas masalah itu tanpa keluar dari masalah itu, kemudian menjadi energi negatif. Banyak pribadi kita seperti itu. Kita hanya terus mengeluh, tapi kita tidak mengambil bagian untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah itu. Jadi mungkin mereka menjauhi kamu karena menurut mereka, saya juga punya masalah, kalau harus mendengarkan keluhan kamu, maka akan memperberat saya untuk menghadapi hidup saya. Ya, dan tidak semua orang mau menjadi pendengar yang baik. Tidak semua. Ya, harus dipilih-pilih mana yang harus kita pilih untuk dia cocok hanya jadi teman, untuk masalah lebih ke internal hidup saya, keluarga saya mungkin perlu dibatasi. Dia sahabat saya, baik buruk saya dia tahu, dialah sahabat saya. Dia pasangan saya, terlalu keras hidupnya, terlalu banyak tantangan dalam hidupnya, terlalu sulit dalam karirnya, mungkin untuk hal-hal yang curhat, memperberat langkahnya dia dalam setiap hari, mungkin saya batasi. Ya, jadi pelajari siapa yang kita hadapi itu lebih baik daripada kita akhirnya mengeliminasi semua orang karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu yang kamu lakukan. Dan pada akhirnya kamu merasa kamu sendiri. Ya, ini kita deteksi apakah cara kamu sudah tepat. Di sini ada powerful personal growth, ya. Ini tentang pendewasaan diri, kemampuan diri untuk menjadi dewasa, ya. Kamu punya strong power di sini untuk sebenarnya bisa menyelesaikan masalah kamu. Hanya cukup baper di sini, sulit membedakan antara intuisi dan realitas, dan cenderung mengeliminasi mereka-mereka yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. So, ini tentang kemampuan dalam diri untuk bisa menyelesaikan masalah, karena kamu punya kemampuan itu. Kamu punya kekuatan itu. Menguasai masalah kamu sendiri tanpa melibatkan banyak orang, tanpa perlu curhat sana sini, ya. Dan pada akhirnya itu menjadi mengeluh, ya. Kita kalau curhat tentang masalah kita, sekali itu curhat, kedua kali kita memang mencari solusi, ketiga kali itu namanya mengeluh, keempat kali, kelima kali itu namanya mengeluh, tidak bisa keluar dari masalah. Ya, itu yang harus kamu tahu. So, kamu punya kekuatan dalam diri untuk menyelesaikan masalah kamu, hanya kamu tidak menyadari. Sebaiknya yang kamu lakukan adalah hadapi masalah itu tanpa melibatkan banyak orang. Karena sejatinya kamu punya kekuatan untuk menghadapi isu dalam diri kamu sendiri. Ya, kamu punya kemampuan memimpin yang cukup baik, terutama memimpin diri kamu sendiri. Kamu punya kemampuan untuk bisa mencari jalan keluar, terutama untuk isu dalam diri kamu atau self problem kamu sendiri. Tapi sebaiknya bedakan dengan cukup jelas antara intuisi dan kenyataan. Tidak perlu terlalu cepat menilai. Itu akan membuat energi negatif semakin menguasai kamu. Ya, jadi tidak ada yang benar. Tidak ada yang semuanya salah di mata kamu. Karena baper ini, ya. Dan di sini ada Aloha Healings, ini tentang berliburlah, terutama mendengarkan gemericik air, relaksasi. Ya, kamu bisa ke pantai, bermain di air terjun untuk menetralisir energi negatif yang ada dalam diri kamu. Ya. Cukup kuat di sini. Pada akhirnya kamu sendiri. Kamu merasa tidak ada yang bisa mengerti kamu saat kamu menghadapi masalah. Ya, coba kamu kembali melihat diri kamu. Apakah kamu sudah berusaha dengan kemampuan yang kamu punya tanpa melibatkan banyak orang untuk menyelesaikan masalah kamu?
Atau kamu cenderung baper dan drama? Ketika ada masalah, kamu melibatkan banyak orang dan kamu sendiri tidak mau keluar dari masalah yang kamu hadapi. Ya, coba kamu koreksi kamu di mana posisinya. Dan ini tentang kebijaksanaan, bagaimana menghadapi isu dalam diri kamu atau self problem kamu dengan bijaksana. Di sini ada compensation and perseverance. Ya, berdamailah dengan diri kamu, ya, berdamailah dengan kenyataan dalam diri kamu. Ya, kamu cenderung menggunakan intuisi kamu dan pada akhirnya kamu cepat menilai hal-hal yang pada akhirnya negatif. Ya, hidup itu berwarna pelangi, ada dimanapun ya. Jadi sangat berwarna. Setiap orang pribadi lepas pribadi berbeda-beda. Ya, tidak bisa kita memaksakan semua orang untuk bisa memahami kita. Ya, tidak bisa. Tapi kita bisa memahami diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri itu kita bisa, dan melihat banyak perbedaan itu seperti pelangi, indah dan berwarna. Ya, itu dia. Dan gigih, tetaplah gigih menyelesaikan isu dalam diri kamu atau self problem kamu, terutama dengan bijaksana, tanpa melibatkan banyak orang. Ya. Oke, Pisces, itu dari saya, tidak resonate untuk semua. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya. Yang belum saya tunggu ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih.